Jauh-jauh kerja di Tokyo, malahan pulang ke Indonesia. Tahu nggak kenapa? Kebanyakan orang cuma liatin Tokyo tuh dari lensa kamera. Liatin lampu kota yang megah, kereta yang cepat, bangunan yang tinggi, tapi capeknya nggak pernah kelihatan. Aku capek nunggu pesawat delay, capek bangun sebelum matahari terbit, capek jalan 13 kilo tiap hari buat mesin pesawat satu bandara. Ada satu fase di mana aku bangun pagi, mandi buru-buru, lari ke stasiun, dan di tengah keramaian itu aku mikir, so, ini beneran kehidupan yang aku mau. Makin lama aku sadar kalau aku lagi maksa diri. Tiap hari ikut aturan kantor, pulang larut malam, hidup kayak robot. Robot yang cuma takut telat, takut salah, takut nggak bisa kerja. Rasanya lucu, aku di kota yang katanya penuh peluang di Tokyo, tapi aku sendiri justru malah ngerasa kehilangan arah. Mungkin kita pernah ngerasain hal yang sama, kebanyakan kerja, kesepian, gak ada yang ngajakin cerita, dan terus-terusan sok kuat, seolah semuanya baik-baik aja. Sampai di satu titik aku berhenti. Capek bukan lagi soal fisik, tapi soal hati. Aku pengen ngerasain bebas, pengen itu tanpa harus kerja kayak kuda, tapi finansial juga tetap aman. Bukan nganggur, tidur siang kayak kucing tetangga. Dan di momen itu aku sadar, kalau aku terus jalan kayak gini, aku gak bakalan punya waktu buat diriku sendiri. Oke, sebelum lanjut cerita, aku mau pesan makan dulu. Soalnya aku belum sarapan dari pagi. Ini aku mau nasi pecel, es jeruk sama apa ya, kopi-kopi ini. Kopi yang mana sih? Nasi pecelnya ada nasi pecel mendoan atau nasi pecel telur? Oh, yang mendoan, Mbak. Sama kopi ini yang manis apa ya? Kopinya mana? Kopi yang biasanya dimas. Oh, kopi bubuk itu manis nggak? Gula aren ya? Iya, gula aren. Ini yang hot, ada yang es. Oke, sama kopi bubuk satu hot. Aduh, bisa kebaca kan ya? Udah sih ini. Momen pertama kali aku kepikiran buat pulang itu sebenarnya sederhana. Malam-malam di Tokyo, kota masih nyala, tapi kamarku sepi banget. Aku ngantuk, badanku remuk, capek semua. Tapi otak nggak mau diajak tidur. Dan entah kenapa, aku kepikiran Purwokerto. Jalan-jalan kecilnya, teman-temanku, suara air di curug. Di situ aku sadar, hatiku udah pengen pulang. Sampai akhirnya tiba hari saatnya aku pulang ke Indonesia. Rasanya kayak narik nafas panjang yang udah lama aku tahan. Ada lega, ada excited, ada takut juga. Tapi yang paling kuat, aku seneng karena akhirnya aku bisa pulang. Oke. Aku mau sarapan dulu coy, walaupun ini udah jam 12 siang ya. Ini aku belum makan nasi pecel. Dan lucu nih, ini asid solid coy. Aku mau nunjukin kalau nasi ini berukuran mungil. Lihat nih. Oh, ya mungkin cukup sih. Mungkin cukup karena pecelnya banyak banget. Sama es jeruk. Oke, itadakimasu. Balik ke Indonesia, balik ke teman-teman di Purwokerto, balik ke ritme hidup yang lebih pelan. Dan ketika kaki ini beneran nyampe di Purwokerto, aku cuma butuh satu momen buat bikin aku sadar. Anjir, ini yang gue cari, kehidupan yang gue cari, cowok. Kopi bareng temen, jalan santai tanpa dikejar waktu, aku ngerasa hidup lagi. Kalau aku bisa ngomong ke diriku yang kemarin masih di Tokyo, aku cuma mau bilang, chill, besok kita pulang. Ada tempat yang nunggu kita, ada teman-teman yang bakalan ngajakin kita ngopi. Oke. Ngomongin kopi, ini aku juga lagi ngopi di Gubuk Saben Purwokerto. Aku pesan kopi apa, Cok?
kopi gula aren. Okay, let's try. Gak terlalu pahit, cuman juga nggak manis sih. Buat kalian yang punya mimpi yang sama, pengen pergi jauh, pengen nyoba hidup di luar negeri, pengen buktiin kalau kita bisa berdiri sendiri, Jepang jadi salah satu impian yang paling masuk akal. Gajinya jelas, jalannya ada, tinggal usaha. Tapi di balik itu semua ada hal-hal yang nggak pernah muncul di vlog manapun. Ribetnya cari modal, takut nggak cukup, pikir berbulan-bulan cuma buat daftar ujian ini, ujian itu. Kita tuh kadang bukan kurang nekat, tapi kurang aman, kurang modal. Kadang kita cuma butuh berhenti sebentar dan lihat diri sendiri. Anjir, udah jalan sejauh ini ya. Biar sadar kalau yang bikin berat itu sebenarnya bukan jarak, tapi karena kerjain semuanya sendirian. Gak apa-apa kok kalau kalian capek, gak apa-apa juga kalau mau istirahat, kesepian juga gak apa-apa. Mungkin selama ini kita capek bukan karena kerja terlalu keras, tapi karena terlalu lama merantau sendirian. Dan kalau lo ngerasa gitu juga, bro, lo gak sendirian, karena gue juga sama. Ada satu hal sederhana yang akhirnya bikin aku berhenti dan bilang di dalam hati, oh, ternyata ini tenang. Cuma duduk sendirian, dengar suara angin yang nyangkut di antara pohon bambu. Tanpa perlu mikirin jadwal, tanpa harus buru-buru, tanpa harus ngejar kereta pagi. Di momen ini rasanya aku lebih bisa bernafas bebas. Pagiku kerasa kayak pagi beneran. Gak ada lagi tuh terpaksa bangun karena alarm jam 4. Waktu duduk di kursi pojokan ini, aku sadar ada yang berubah dari diriku sendiri. Aku gak lagi ngerasa dikejar, aku cuma ada. Tenang, dan perasaan itu gak pernah aku temuin selama aku di Tokyo. Meski kotanya praktis dan apa-apa serba mudah. Aduh dicekur ke apa kan? Cuman punya satu cekur. Ya punya dua pun jadi dicekur ke. Masa sih gimana? Kayaknya muntah gitu ya penonton. Di sini, di tempat yang dulu aku tinggalin, aku baru sadar. Pulang bukan soal alamat KTP, tapi pulang itu soal tempat yang bikin kita berhenti perang sama diri sendiri. Dan mungkin hal paling jujur yang aku temuin di Purwokerto adalah sesuatu yang gak aku temuin di Tokyo. Rumah itu bukan cuma rumah, tapi orang. Tempat yang gak perlu megah, asal ada yang bikin kita ngerasa diterima. Dan ya, kalau ditanya apa yang bikin semua perjalanan ini masuk akal, jawabannya sederhana banget. Dia dan semua hal kecil tentang dia. Hal-hal sederhana yang membuat hidupku jadi bermakna. Kadang yang kita cari jauh-jauh ternyata cuma minta buat berhenti sebentar. Di kafe, di kamar kos, di warung kopi, atau bahkan cuma di depan Alfamart waktu kita lagi ngelamun sendirian. Kalau lo lagi ngerasa capek atau hilang arah, coba deh duduk dulu, tarik nafas, lihat diri lo sendiri tuh udah sejauh apa. Kita ini seringkali terlalu keras sama diri sendiri, sampai lupa kalau jadi pelan itu nggak salah. Itu cuma cara buat ngejaga supaya kita tetap waras. Loh, kita itu nggak harus lari terus, jalan juga nggak apa-apa, atau bahkan ngisot. Hidup ini bukan tentang lomba lari. Dan kalau setelah nonton ini lo ngerasa lebih tenang, itu juga cukup kok. Lo nggak sendirian bro, semua orang pernah ada di fase lo sekarang ini. Fase kosong, bingung, atau takut ketinggalan. Jadi chill, kalem aja. Pulang pelan-pelan juga nggak apa-apa kok. Duduk sini dulu, nikmatin sebentar. Nanti pas waktunya jalan, lo bakalan tahu harus ke arah mana.